Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Ammah atau surat An-Naba di sini oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita lanjutkan lagi pembahasan awal tafsir surat Amma yatasa'alun atau surat Amma atau surat An-Naba. Kita baca dari awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka orang musyrikin bertanya-tanya atau saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang kabar berita yang agung, yang besar. Sudah kita sampaikan ada beberapa penafsiran ulama tentang apa yang dimaksud dengan kabar berita yang agung ini. Ada yang mengatakan tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, ataupun tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, beliau lebih condong kepada pendapat berita yang besar, yaitu hari kiamat. Ya, dan kalau antum bandingkan tafsir Syekh As-Sa'di dengan Imam Ibnu Katsir, ya mirip-mirip. Ya, meskipun kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan riwayat-riwayat, ya itu salah satu bedanya. Cuma maknanya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Kata Imam Ibnu Katsir tadi, anin naba'il azim, lebih ke arah berita besar yang dipertanyakan oleh kaum musyrikin jahiliyah tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka kaum musyrikin jahiliyah berselisih tentangnya. Ini sudah kita sampaikan pembahasannya. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang keempat, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
Ai saya'lamuna idza nazala bihimul azab. Sekali-kali tidak, ya kala kata para ulama itu diistilahkan dengan kalimatu faslin wa zajrin wa rad'in wa takdzibin. Itu ada beberapa maknanya. Kalau terjemahnya tadi sekali-kali tidak. Kalau istilah para ulama, kalla ini kan banyak kita baca dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat Al-Hakumut Takatsur, kalla saufa ta'lamun. Ya, ini kalla namanya kalimatu fasal yang pertama. Kalimat pemisah untuk memisah ucapan sebelumnya dengan yang setelahnya. Dinamakan kalimatu zajrin warad'in, kalimat untuk membantah atau untuk menyanggah apa sebelumnya. Seperti di sini, orang-orang musyrikin mereka meragukan, mereka mengingkari, mendustakan hari kiamat. Seperti yang sudah kita sampaikan, karena alasan nggak masuk akal, nggak masuk logika kata mereka. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin tulang belulang bisa dihidupkan lagi? Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur tersebut? Maka Allah bantah ya mereka dengan kata-kata kala. Sungguh mereka akan mengetahui ketika mereka diazab di hari kiamat. Kala saya'lamun. Demikian pula tadi kala dinamakan dengan kalimatut takdzib. Ya, untuk mendustakan orang-orang musyrikin tadi. Saya'lamuna idza nazala bihimul azab. Mereka akan mengetahui kebenaran an-naba'ul azim yang dikabarkan oleh Nabi SAW ketika mereka sudah masuk ke dalam al-azab. Ya, sudah tidak lagi manfaat penyesalan. Ya. Maka nubihi yukadzibun. Ya, mereka akan mengetahui ketika sudah turun azab atas apa yang mereka dustakan. Hina yudda'una ila nari jahannam da'a. Itu tepatnya ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Itu arti kala saya'lamun. Di situ ada sebagian ulama mengatakan summa kala saya'lamun untuk litakid, untuk menegaskan. Kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, yaitu kebenaran dari an-naba'ul azim yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa yuqalu lahum hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang mendustakan hari kiamat, ketika mereka sudah masuk ke neraka, hadhihin nar, inilah neraka yang kalian dulu dustakan. Dan ini juga salah satu kata para ulama bentuk azab mereka. Jadi mereka diazab di neraka entah dari segi ya kejiwaan mereka, psikis mereka dengan ucapan inilah api neraka yang kalian dulu dustakan. Ini adab secara apa? Psikis, secara kejiwaan. Demikian pula adab secara zahirnya mereka ya juga diazab. Jadi diazab zahir wal batin kata para ulama. Tsumma bayyana ta'ala an-ni'am wal adilla adala ala sidqi ma akhbarat bihir rusul. Setelah Allah bantah mereka, Allah sebutkan nikmat-nikmat dan bukti-bukti yang menunjukkan akan kebenaran kabar berita yang disampaikan oleh para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan wallahu alam, dari ayat-ayat ini ada faedah bahwasanya Al-Quran juga mengajarkan kepada kita bagaimana membantah orang-orang yang menyimpang, apalagi dalam kaitannya dengan akidah atau rukun iman. Dan di antara metodenya juga setelah bantahan ada bukti-bukti bantahan tersebut. Bukan sekedar membantah begitu saja, namun ada dalil-dalil yang mengokohkan bantahan tersebut. Di antaranya Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, bukankah kami, kata Allah, menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurnya kalian sebagai tempat untuk beristirahat, wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk tempat mencari penghasilan penghidupan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian langit yang bertingkat-tingkat yang kokoh, 7 lapis, wa ja'alna siraja wahaja, dan kami menjadikan matahari itu bersinar terang, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurahkan, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami mengeluarkan dengan air tersebut biji-bijian dan tanaman-tanaman, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat pohon-pohonnya. Ini ayat ke-6 sampai 16 dari surat Amma atau An-Naba, yang intinya tadi ini adalah bukti ataupun dalil-dalil tentang kebenaran kabar berita yang disampaikan oleh para rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukti-bukti ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, bukan hanya berkaitan dengan tadi masalah hari kiamat, bahkan lebih dari itu, yaitu tentang masalah wujudnya Allah. Allah itu ada, karena nggak mungkin ini semuanya ada dengan sendirinya, pasti ada Al-Khaliq. Ini berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan wujudnya Allah. Yang kedua berkaitan dengan rububiyah Allah, Allah yang menciptakan ini semuanya. Dan yang ketiga berkaitan dengan uluhiyah Allah. Kalau ini adalah ciptaan Allah semuanya, maka Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian pula adanya kekuasaan Allah seperti ini menunjukkan akan tauhid asma wa sifat. Allah alim, Allah qadir, Allah al-khaliq, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini hujah-hujah yang Allah tegakkan kepada manusia, terutama kepada kaum musyrikin jahiliyah, untuk mereka beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dan juga membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu persatu tafsir dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kata beliau, amma an amna alaikum bi ni'amin jalilah. Bukankah kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya, faja'anna lakumul arda mihada. Kami menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Makna mihada, mumahadatan, muhayyatan lakum
wa limasalihikum. Ini Allah memerintahkan kita, terutama tadi yang tidak beriman dengan hari kiamat, yang tidak mau beribadah kepada Allah, untuk berpikir bahwasanya Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk kalian hidup, untuk kalian mengambil manfaat darinya. Dan kalau antum renungkan, tanah terutama di atas muka bumi ini itu bermacam-macam, kata Pak ulama. Ada yang keras, ada yang lembut. Gak semuanya lembut, gak semuanya lunak. Kalau lunak semuanya susah ditempati, gak bisa hidup orang, ya. Kalau keras semuanya, gak ada tempat untuk bercocok tanam. Inilah sekali lagi kalau direnungkan luar biasa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan bumi tempat hamparan, yaitu tempat untuk kalian mengambil manfaat darinya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan apa yang di atas muka bumi ini untuk kalian semuanya, untuk kalian ambil manfaat. Artinya tidaklah kalian bersyukur kepada Allah yang menciptakan bumi ini adalah Allah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini dari segi apa? Tauhid uluhiyah, menegakkan hujjah lewat rububiyahnya. Demikian pula dengan masalah tanda hari kiamat atau hari kiamat. Kalau hanya menghidupkan manusia kembali ke alam akhirat, ini sangat mudah bagi Allah. Karena apa? Bumi yang sangat besar ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Kalau Allah kuasa menciptakan bumi yang seperti ini, apalagi sekedar apa? Menghidupkan manusia yang sudah jadi tulang belulang. Sangat mampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari segi pendalilan terhadap kaum musyrikin jahiliyah. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, dan seterusnya. Insyaallah pada surat An-Nazi'at. Kata Syekh, arti ardami hadan ay mumahadatan muhayyatan lakum wa limasalihikum. Bumi Allah ciptakan dan Allah siapkan untuk kalian mengambil manfaat darinya. Minal hurusi, dari bercocok tanam, wal masakin, untuk kalian tinggali, wasubul, untuk kalian jadikan tempat jalan. Semuanya apa? Sudah jais, istilahnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa nikmat Allah atas kita semuanya. Afala tashkurun, tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengesahkannya dalam ibadah. Demikian pula di antara hujjah Allah atas kaum musyrikin juga, wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Kata Syekh, tumsikul ardo li alla tatarib bikum wa tamid. Di antara fungsi Allah jadikan gunung sebagai pasak agar bumi ini kokoh, tidak bergetar, tidak bergerak. Kalau antum pernah kemah, pasti kemah itu kalau nggak mau rubuh dipasang apa? Pasak. Dan salah satu kata ulama yang luar biasa dari ciptaan Allah, sebetulnya gunung yang di atas permukaan tanah itu hanya sebagian, ya. Justru yang paling besar yang di bawah. Antum perhatikan namanya pasak. Apakah antum masang pasak untuk kemah itu yang nongol itu saja pasaknya? Mungkin 10 cm misalnya, yang di permukaan mungkin 3 cm. Betul nggak begitu ya? Yang suka kemah ini siapa ini? Kan begitu. Jadi yang justru yang lebih besar dari pasak itu yang masuk ke tanah. Biar apa? Nggak goyang kemah itu.
Demikian pula kata para ulama sesuai dengan ayat ini, wal jibala autada, Allah jadikan gunung itu sebagai pasak bagi bumi ini agar bumi ini tetap stabil, gak goncang. Makanya ini nikmat antum bisa betul-betul rasakan kalau antum ditimpa naudzubillah min dzalik gempa, ya. Dan ya kita doakan kemarin kalau aja kejadian ya di Turki dan sebagainya, gempa bumi yang sangat dahsyat, ya kita doakan semoga yang meninggal dari kaum muslimin dirahmati Allah dan termasuk syuhada, ya, kemudian juga yang dalam keadaan sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai ibrah bagi kita. Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan merasa aman dari makar Allah. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah pada waktu malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Dan kita dengar berita justru dahsyatnya gempa waktu di Turki kemarin itu pada malam hari. Naudzubillah min dzalik. Ya kata Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini sekali lagi ingat, ini adalah nikmat Allah. Syukuri sebelum datangnya azab. Naudzubillahi min dzalik. Kata Allah, wal jibala autada tumsikul arda li ala tatarib bikum wa tamid. Ini mungkin kita enggak pernah membayangkan bagaimana fungsi gunung tersebut. Mungkin dikira sekedar pemandangan begitu saja. Iya betul. Ini menunjukkan kekuasaan Allah juga. Cuma ada luar biasa fungsi gunung tersebut sebagai pasak bagi bumi ini. Dan tadi kata para ulama, namanya pasak yang nongol di permukaan itu yang kecil, yang besarnya dia apa? Di bawah. Dan mungkin wallah alam antum juga pernah baca, menurut penelitian juga ada demikian, bahwasanya ditemukan gunung di bawah tanah lebih besar dan lebih tinggi daripada yang ada di atas muka bumi, dari Himalaya dan seterusnya. Ini sekali lagi menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wal jibala autada. Yang fungsinya kata Syekh tumsikul arda, untuk menjaga kestabilan bumi, li ala tatarib, agar tidak goncang. Ya, kalau sedikit saja itu bermasalah, maka tadi gempa yang terjadi semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menanamkan kepada hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk takhwifah, menanamkan rasa takut kepada manusia akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti adanya gerhana matahari, gerhana bulan, itu sama tujuannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak biasa lah istilahnya, yang dahsyat itu agar manusia takut kepada Rabb, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada at-tauhid, kembali melaksanakan syariat Allah, kembali untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa tenang dulu, apalagi dengan banyaknya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Jangan merasa wah nggak mungkin terkena azab. Naudzubillahi min dzalik. Jangan-jangan ini adalah apa? Istidraj. Diberikan tenggang waktu, nanti suatu saat azabnya sangat dahsyat. Sebagaimana firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah laleh, lupa dengan perintah Allah, terutama perintah tentang at-tauhid,
Nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai'. Semakin mereka jauh dari Allah, semakin Allah bukakan pintu-pintu dunia. Namun kata Allah, ketika mereka sudah dalam kepuasan, kebahagiaan yang semu di dunia, Allah turunkan azab yang tiba-tiba mereka pun putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ini ayat-ayat yang mengingatkan kita agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, di antaranya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada tumsikil ardu li'alla tatarib bikum wa tamid. Apalagi di akhir zaman seperti ini, memang kata Rasul, di antara tanda kecil hari kiamat banyaknya gempa bumi. Kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan la taqumus sa' hatta yaksural jahlu. Kemudian kata Rasul wa taksu az-zalazil. Kata Rasul, tidak akan tegak hari kiamat sampai menyebarnya kejahilan tentang agama Allah, dan diantaranya juga banyaknya az-zilzal. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan, entah dari segi zatnya maupun sifatnya. Wa khalaqnakum azwaja ini bisa bermakna dua. Dari segi zat, ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, dan seterusnya. Dzukuran wa inatsan min jinsin wahid. Seperti tadi manusia, laki perempuan, binatang ada jantan betina. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar. Ini kalau dalam segi manusia, ada laki ada perempuan. Kalau mereka berpasangan dalam pernikahan, tujuannya untuk satu dengan yang lain merasa tenang, merasa nyaman. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang sangat masyhur, apalagi di khutbah nikah. Ada yang hafal ayatnya? Surat Ar-Rum. Dan juga sering ditulis di undangan pernikahan. Nah, ada yang hafal ayatnya? Itu ayatnya yang kadang kalau apalagi yang masih jomblo, ini buat fly ayatnya. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menjadikan dari diri kalian isi-isi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasa nyaman kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan rasa cinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang sudah menikah sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga yang belum menikah segera diberikan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala yang saleh atau salehah. Kata Syekh di sini, liyaskun kullu minhuma ilal akhar fatakunul mawaddatu warahmah wa tansha anhuma dzurriyyah. Kemudian dari pasangan itu muncul keturunan. Wa fi dhimni hadzal imtinan biladzatil mankah. Dan juga dalam ayat-ayat kekuasaan Allah ini ada kenikmatan menikah. Maka sungguh rugi yang sudah cukup usia, cukup semuanya nggak mau nikah. Padahal nikah luar biasa keutamaan dan pahala dan juga kenikmatan di dunia wal akhirah. Rasul mengatakan idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang sudah menikah, apabila seorang hamba sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Berarti kalau yang belum menikah,
Hah? Baik. Dan masih baik lagi ya nas-nas tentang masalah hal tersebut. Demikian pula kalau ditambahkan lagi di antara penafsiran ulama tentang wa khalaqnakum azwaja, tadi dari sisi zat yang berpasang-pasangan laki perempuan. Demikian pula di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan sifat-sifat makhluk yang berpasang-pasangan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang apalagi soleh, ada yang toleh, dan seterusnya. Ini menunjukkan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidurnya kalian sebagai tempat untuk beristirahat, rasa nyaman, rohatan lakum, sebagai waktu untuk beristirahat bagi kalian. Waqat an li asghalikum allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum, dan untuk memutus kesibukan-kesibukan kalian yang jika terlalu berkepanjangan akan mencelakakan diri kalian. Ini luar biasa rahmat Allah atas hamba-hambanya, nikmat Allah. Ya, kalau tidak ada nikmat tidur, luar biasa siksa dan azab yang diterima oleh manusia. Ya, mungkin di antara kita ada yang merasakan sehari saja nggak bisa tidur, kayak apa kiamat kubro, betul tidak? Ya, makanya manusia banyak yang memakai naudzubillah min dalik, istilahnya obat-obat terlarang. Di antaranya itu apa? Bisa tidur. Ya, ini sekali lagi nikmat Allah. Antum bisa tidur, nikmat yang luar biasa. Tapi jangan waktu pengajian. Nanti setelah isya pulang tidur nggak masalah. Sekarang jangan. Tempatkan pada apa? Tempatnya. Ini tidur apalagi di kala malam hari ketika sudah dalam keadaan lelah. Tadi siang, kemudian juga pagi, siang, sore, terus ada kesibukan entah dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau tidak bisa tidur, azab yang luar biasa. Nikmat Allah kelihatannya sepele, namun sekali lagi kalau dipikirkan luar biasa nikmat Allah atas hamba-hambanya. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dikira nikmat itu hanya apa? Fulus, kalau dapat HP baru, dapat mobil, rumah. Ini sekali lagi nikmat Allah luar biasa. Alam semesta ini, bahkan tidurnya kita nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa tidur, azab yang luar biasa. Pakai obat penenang dan seterusnya. Kata Allah, wa ja'alna naumakum subata rahatan lakum wa qat'an li asghalikum allati mata tamadat bikum adarat bi abdanikum. Kalau nggak bisa tidur, ini sangat bermudarat bagi badan manusia. Faja'alallahu al-laila wan nauma yakhshan nas. Demikian pula Allah mengatakan wal laila libasa. Allah jadikan malam sebagai pakaian, yaitu menutupi permukaan bumi. Apalagi kalau misalnya kita naik pesawat di kala malam hari, sudah tertutup dengan malam tersebut. Dan di antaranya kalau kita pikirkan luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam secara apa? Berangsur-angsur. Antum bisa bayangkan kalau tiap hari tiba-tiba langsung gelap mati gitu, kayak lampu mati gitu. Tiba-tiba apa? Berangsur-angsur. Siang terang benderang, sore mulai redup. Demikian pula maghrib, kemudian apa? Demikian pula sebaliknya ketika munculnya siang bertahap. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama. Afala tashkurun. Kemudian kata Allah, wa ja'alna al-laila libasa. Fa ja'alallahu al-laila wan nauma yakhshan nas. Allah jadikan malam, tidur malam itu untuk menutupi manusia, litangqati harakatuhum dharra, agar tidak ada gerakan mereka yang bisa memadaratkan
mereka, wa tasurrahatuhumun nafi'ah, dan agar betul-betul sempurna istirahatnya mereka. Ya, makanya Rasulullah SAW di antara sunnah beliau, kalau nggak ada keperluan yang penting, langsung selesai sholat isya beliau apa? Tidur. Ya, tidak begadang ya sampai apa tadi kelewat batas. Bahkan Rasul SAW menegur sebagian sahabat yang tidak mau tidur malam untuk fokus ibadah. Ya, meskipun untuk ibadah pun tidak boleh sampai menyiksa diri nggak tidur malam. Ya, seperti dalam kisah dalam Sahih Bukhari, 3 orang yang datang kepada istri Rasul SAW bertanya tentang ibadahnya Rasul. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, usolli wala arkut, aku akan sholat malam terus, nggak tidur malam. Apakah Rasul mendukung, mensupport? Tidak. Rasul mengatakan, ini akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Usolli wa arkut, aku sholat malam dan aku juga tidur malam. Dan kata Rasul, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan segala sesuatu itu haknya, di antaranya hak badan kita untuk istirahat. Meskipun untuk ibadah saja dilarang terlalu berlebihan sampai mencelakai diri sendiri. Maka kata Rasul, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, mata punya hak untuk apa? Istirahat. Badan kita juga apa? Demikian. Kemudian kata Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian langit yang 7 lapis yang kokoh, yang kuat. Ai sab'a samawat, kita meyakini langit 7 lapis. Demikian pula dengan bumi juga 7 lapis. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq, nanti dilihat ayatnya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi yang sama, yaitu 7 lapis, yang mana perintah Allah turun di antara keduanya untuk kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ayat ini juga kata para ulama menunjukkan hikmah Allah menciptakan langit dan bumi. Apa hikmah Allah menciptakan langit dan bumi? Lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian yakin tentang kekuasaan Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Ini hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat. Kalau kita merenungkan alam semesta ini, langit yang kokoh, yang dalam surat Al-Mulk kata Allah, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat dalam penciptaan langit ini sesuatu yang apa? Tercela atau sesuatu yang kurang, enggak ada cacatnya sama sekali. Ini menunjukkan yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Alim, yang memiliki apa? Al-ilmu. Dan sekaligus tadi menunjukkan akan kekuasaan Allah. Kalau kita sudah tahu ini yang menciptakan Allah, bahwasanya ini adalah apa? Menunjukkan Allah punya nama Al-Qadir, Al-Alim, maka dialah sekali lagi yang berhak untuk diibadahi. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Maka sekali lagi kalau direnungkan ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat syar'iyah dan kauniyah menunjukkan Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian kata Allah tadi, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ay sab'a samawat fi ghayatil quwwah.
Allah ciptakan 7 lapis langit ya dengan fi ghayatil quwwah, ya sangat kokohnya, wassalaba wa syiddah, dan tidak ada cacatnya sama sekali. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut falji'il basar hal tara min futur. Bahkan Allah menantang, lihat lagi apakah ada cacatnya di langit tersebut. Enggak mungkin. Ini sekali lagi menunjukkan yang menciptakan adalah Al-Alim, yang sangat yang mengetahui, yang sangat berilmu, yang maha mengetahui, dan yang maha kuasa. Ini juga menanamkan dalam diri kita rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dan insya Allah bisa semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kata para ulama, di antara kiat untuk menambah iman, meningkatkan iman, mentadaburi alam semesta dan juga mentadaburi ayat-ayat syariah, ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Kemudian kata Syekh, waqad amsakahallah biqudratihi, Allah yang menjaga langit yang 7 tersebut dengan kekuasaannya. Wa ja'alaha saqfan lil ardi, dan Allah menjadikan langit sebagai atap bagi bumi ini. Sudah ada? Iya. Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.